Halo guys, gitu kan. Kenapa sih kalau minum mesti? Ceritanya kita ini lagi nyobain bikin apa ya? Bikin podcast ala-ala lah gitu kan. Siapa tahu ini. Dengan Lagi kondisi yang seadanya. ini kita di rumah kita Seperti nih. keadaan rumah pada umumnya. Jadi kita nyobain segala sesuatu. Ini kita lagi beli kamera gitu kan. Beli apa namanya ini? Mikrofon buat testing ceritanya ini. Ini ada keperluan utamanya, jadi kita testing dulu. Nah, sekalian kita bikin vlog nih. Gua Sunan. Nih, Dian istriku. Hai. Dikit, ini kita suami istri yang aneh. Enggak lah. Kita kenalan dulu. Batak Kristen, ya kan? Padang Islam kita bisa merit. Keturunan Minang. Terus pokoknya ini kita ini apa bertolak belakang nih, dua kutub magnet yang berbeda gitu, satu dari utara, satu dari selatan gitu. Tapi Kan? sama-sama Sumatera. Ya kamu nggak pernah juga kamu ke Sumatera. Cara apa ya bahasanya Padang Murtad. Karena dari lahir udah di Jakarta, tinggal di Jakarta, sekolah, kerja, dan sekarang aja pindahnya ke Depok ya. Depok mepet. Nah, kita tinggalnya di Depok ya. Biar ini dulu. Kita kenalan dulu nih. Terus Batak Kristen, Padang Muslim, apalagi yang bertolak belakangnya? Bawel. Nah, ini pendiam nih ceritanya. Bawel. Cerewet. Gue orangnya yang telaten, Berantakan. Ya udah serah deh gitu. Jadi Nggak berantakan tapi lebih ke ya udahlah ya gitu. terus, Yang kerjanya kalau di rumah ya udah istirahat. Tapi kalau Sunan nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain. nah gitu. Jadi ya pokoknya kita bertolak belakang lah gitu kan. Apalagi Apa lagi ya? Nggak juga sih. sukanya jalan-jalan, gue sukanya di rumah gitu kan. Ya susah kalau ngajak keluar tuh susah banget. Biasanya Kayak pengen kemana-mana. kayak dipaku gitu loh di itu. Kayak dipaku sama rumah tuh kayak dipaku. Makanya dibikin rumahnya senyaman mungkin supaya bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita nyaman buat ngapa-ngapain, buat tidur, buat istirahat, buat kerja, buat berkarya dan sebagainya. Nah itu. Terus apa lagi yang ini ya, yang benar-benar berbeda gitu. Jadi kita pengen ngegambarin orang di luar sana gitu, sesuatu yang berbeda itu bukan nggak bisa mirip gitu ceritanya. Jadi nggak lo harus sama-sama suka ini terus bisa jadi couple gitu. Harus seleranya sama, harus jadi couple gitu. Terus nggak juga gitu. Kita ini dari dua kutub yang berbeda menyatu untuk bikin keluarga gitu yang benar-benar bertolak belakang gitu ininya, backgroundnya gitu. Satu pengangguran nih istilahnya gitu kan, istriku masih kerja. Pekerja gitu kan. kantoran. Dulu gua kerja di radio 20 tahun, ya 20 tahun lah ya, 19 tahun lebih gitu. Terus udah capek gitu. Nah, Beb masih kerja gitu. Jadi gue bapak rumah tangga, Beb itu wanita karir istilahnya gitu kan. Kan bertolak belakang gitu kan. Biasanya kan yang Jawa kerja gitu, istrinya di rumah gitu. Kalau gue enggak. Ini bapak rumah tangga, wanita karir gitu. Jadi di rumah itu yang bersih-bersih gitu kan. Aku juga bersih-bersih enak aja. Ya tapi yang banyak ngerjain bersih-bersih itu karena saya di rumah ya. Dan karena memang Sunan itu tipenya yang lebih resik daripada gue. Kalau gue yang penting nyaman. Yang penting ya udah cukup bersih lah ya buat standarnya gue, udah cukup nyaman buat gue tinggali. Jadi aman. Tapi kalau Sunan kan orangnya resik.
super duper resik. Jadi ya aku sih senang-senang aja. Itu jadi ya memang kita berdua itu ya bertolak belakang gitu. Jadi jangan ini gitu, jangan aneh. Karena kan banyak kan orang pengen merit gitu kan nyamain apa dulu ya? Nyamain visi misi. Ya, visi misi pasti harus sama, tapi maksudnya karakter karakteristik gitu. Itu sebenarnya apa ya? Nggak mesti harus plek-ketiplek sama lah gitu loh. Ya sebenarnya kan namanya karakter orang itu kan nggak bisa kita rubah. Karakteristik itu kan udah dibangun dari kecil, dari lahir, dari keluarga dan sebagainya, dari kehidupannya sebelum kita ketemu sama kita. But then gimana caranya kita bisa ngeklopin aja gitu loh, bisa saling ngisi lah, istilahnya kayak gimana kita mengisi dari yang mungkin nggak bertolak belakang banget juga ya, tapi yang pasti harus ada toleransi lah ya gitu loh. Setiap ini yang harus ada, mungkin yang satu mundur dikit, yang satu maju dikit gitu loh, kayak gitu. Ya, kalau bisa saling keras dua-duanya ya udah kelar lah kalau itu sih. Kalau gue orangnya keras, kalau dia orangnya penyabar gitu kan. Jadi dua sisi yang berbeda itu harus saling melengkapi. Ya. Gitu. Jadi kalian bisa ketemu di tengah, jadi merit. Gitu. Jadi bukan yang harus menyamakan seleranya sama gitu, musiknya sama. Musik gue 80-an 90-an gitu. Kadang kan dia nggak jelas. Nggak ngerti gitu, ini lagu apa gitu. Tapi sering diputerin, lama-lama ya ngerti juga gitu. Jadi kalau ngebangun rumah tangga ke depannya itu jangan dibangun dari persepsi awal itu harus sama gitu. Nanti lo akan ketemu di depannya, di ujung sana mungkin gitu kan. Berapa tahun kemudian akan ketemu chemistry untuk saling melengkapinya itu gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak pernah cekcok ya. Nggak pernah cekcok juga sih, nggak pernah cekcok. Pernah yang namanya, maksudnya kalau misalnya kalau ada mungkin ya orang yang sampai berantem, sampai teriak-teriakan, sampai lempar-lemparan, sampai perang dunia yang ada barang-barang lempar-lempar segala macam, itu kita nggak pernah. Tapi ya pastinya namanya ngambek-ngambekan pasti ada. Ya, jadi kalau kita ngambek-ngambekan ada. Berantemnya itu enggak diem-dieman ada gitu. Kadang sampai seminggu didiemin ada gitu. Tapi ya istilahnya sebenarnya sih kalau sama aku sih gini, segala sesuatu itu harus jadi bahan pelajaran gitu loh. Maksudnya jangan ya udah kita udah tahu nih, suami tuh sukanya yang kayak gini gitu loh, atau nggak sukanya yang kayak gini gitu. Berarti ya gimana caranya nge-twist aja gitu loh, nge-twist supaya nggak apa ya, nggak kejadian bisa, lagi bisa ketemu di tengah lah, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian merit jangan, karena Sunan ini tukang ngambek. Kalau bahasa Bataknya orangnya suka mutung. Jadi ya gitulah ya gitu aja. Namanya dulu tuh, tapi untungnya seiring berjalannya dengan perjalanan kita itu makin lama ya mungkin udah saling makin menyesuaikan segala macam, udah intensitasnya makin kurang gitu loh. Dulu ngapain dikit, toto diem gitu 3 hari gitu, kenapa nih orang kadang pusing gitu, apa salah gue gitu. Sedangkan kalau gue orangnya tuh yang kayak kalau gue ada unek-unek atau apa, gue harus diomongin, harus keluarin, harus gue abis itu ya udah gitu loh, nggak juga dibawa-bawa ke hati gitu. Tapi kalau Sunan beda gitu, dia diem sampai dia ada masanya dia mungkin ready untuk gue nggak suka ini loh gitu loh, gue nggak suka ini gitu loh. Jadi kita tuh ada masanya kita harus jadi cenayang. Nah kan ada lagi yang pengen ikutan, kita harus jadi cenayang gitu, jadi yang kayak apa ya, gitu. Coba kita lihat di bola dunia dulu, ini apa, ada masalah apakah ini gitu. Tapi lama-lama ya again waktu juga yang ngejawab gitu, apa namanya, seiring berjalannya waktu bisa saling sedikit banyak paham, walaupun pasti namanya kerikil pasti ada ya, namanya juga hidup gitu kan, kalau nggak seru lah hidup. Ya, cuman itu jangan kalau udah merit itu jangan berantem gitu deh. Harus ada nurunin ego ya. Iya. Harus ada yang mundur gitu ya. Satu diam, satu teriak gitu.
jangan dua-duanya teriak gitu. Satu marah ya kalau bisa jangan lo marah gitu. Kalau sebisa mungkin ya diamin aja dulu gitu. Mungkin memang dia mesti masuk ke dalam guanya dulu gitu loh. Ya, Ke dalam guanya, ke dalam kenyamanannya sendiri dulu. Kita diamin aja dulu gitu loh. Ada masanya nanti akan keluar sendiri gitu. Jadi kita married udah hampir 12 tahun. 11 tahun, hampir 12 tahun. 11 tahun itu kita nggak pernah berantem hebat yang teriak-teriakan gitu. Ya berantem ya paling ngambek-ngambekan gitu, nggak yang ribut segala macem gitu loh. Dari situ mungkin bisa dilihat sisi yang berbeda itu nggak harus ditakutin gitu loh, kan? 11 tahun kita married, sampai sekarang kita belum punya anak, mungkin belum rezeki kita kali ya. Ya itu tadi yang teriak itu, yang gonggong itu anak-anaknya kita, anak-anak bul, anak-anak bul, pakai bul dan berbuntut. Anak bulu kita ada 4 untuk nemenin kita di sini biar ada keramaian lah gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau mulai kehidupan kayak kita berdua ini gitu, kalau mau married, jangan terlalu mikir jauh ke depan akan jadi seperti apa gitu. Yang penting startnya udah sama lah gitu ininya. Ya. Udah ketemu kita mau kayak gini, ya udah gitu. Ya. Nanti soal jalan di depannya akan seperti apa, yakin dan percaya lah. Tuhan kita ada 2 nih, satu Tuhannya. Tuhan satu, tapi bagaimana cara kita menyembah? Iya, jadi itu prinsip kita. Akan ada Tuhan di perjalanan hidup kalian kalau kalian yakin dan percaya, itu akan berjalan dengan baik gitu. Kalau kita berdua kan dari dulu banyak yang nolak kita untuk married gitu kan. Tapi kita yakin dan percaya yang kita kerjain ini ya nggak ada yang salah gitu, bagus-bagus aja gitu menurut kita nih gitu. Nggak tahu menurut orang-orang di luar sana gitu. It's an anti mainstream memang. Mungkin buat sebagian orang itu anti mainstream, bukan yang ada yang bilang bahwa ya gimana sih itu satu agama aja susah nyatuinnya, apalagi 2 agama bla 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 segala macam. Tapi ya setiap orang itu punya pertimbangan masing-masing, setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing, dan kita berdua ini kita mengambil kesempatan untuk mencoba gitu loh, untuk nyoba, kita bisa dan di both sides kita di masing-masing keluarga kita ini adalah pilot project ya sebenarnya. nggak belum ada pernah yang terjadi di keluarga kita seperti ini gitu loh. Tapi ya alhamdulillah 11,5 tahun berjalan ini kita bisa baik-baik aja, kita bisa maju melangkah ke depan, jalan terus gitu loh dan kedua keluarga kita juga bisa menerima kita dengan keadaan kita seperti ini. Ya kita sih sangat bersyukur ya gitu loh. Semoga juga teman-teman yang misalnya mempunyai kendala-kendala seperti kita, ya bukannya kita mau nyaranin harus seperti ini atau gimana, itu balik lagi ke masing-masing orang gitu, gimana pertimbangannya. Tapi yang pasti intinya itulah gitu loh, namanya nikah itu bukan yang kayak yaudah nih gue udah cocok banget sama si A gitu, kayaknya udah asik banget gitu loh, udah asik ngobrol, udah asik nonton, udah asik bla 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 bla, kawin aja yuk gitu loh. Gak gitu ceritanya, Cin gitu. Jangan lihat indahnya seperti apa. Ya gitu, karena banyakan gak enaknya gitu loh. banyakan gak serunya gitu loh. Harus bisa ngobrol dengan jujur buat saya seorang yang saya seorang yang dari dulu memang orangnya tipikal yang cukup open minded, bawel, dan pengennya tuh pengen semuanya tuh diomongin dan kelar gitu. Untuk menghadapi seorang Sunan yang sangat pendiam, yang sangat kadang tuh bahkan ya gue sempet frustasi gitu kalau misalnya kalau ditanya atau apa segala macam, kalau dia nggak pengen jawab ya udah dia diem aja gitu, nggak jawab gitu loh. Gue mesti apa gitu, kadang gue tuh suka stres. Tapi ya itu gitu loh
nah itu gitu, hal-hal kayak gitu mungkin waktu pacaran nggak ketemu gitu loh, nggak kelihatan karena saat walau gimana pun sebiasa-biasanya kita sama pacar gitu, kita berusaha untuk menjadi diri kita sendiri, tapi kita tetap harus pasti kita saatnya itu pengen menampilkan yang terbaik gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kita udah tinggal bareng, udah segala sesuatu bersama, itu ya apalagi yang bisa diumpetin, nggak akan bisa diumpetin, ya nggak sih? Ya gitu jadi waktu pacaran lu jangan nggak usah ngimbul lah gitu, apa adanya aja gitu. Iya. Tapi mungkin ceritanya lucu kali ya, waktu ini satu-satunya pacar gue atau mantan pacar gue yang dari pertama kenalan itu dia udah nggak peduli kalau misalnya dia kentut depan gue, kasarnya gitu loh. And mungkin itu adalah salah satu hal yang bikin gue ngelihat bahwa oh nih orang emang apa adanya gitu loh. Emang nih orang ya, dan filosofi yang dia omongin ke gue yang sampai sekarang gue inget gitu loh, istilahnya apa ya, aku jadi lupa. Jangan pernah ngumpetin segala sesuatu gitu. Iya. Nanti pada saat lo udah married gitu, nanti tiba-tiba kebongkar deh, lo bingung cara nyelesainnya gitu. Jadi lo nyimpan bom waktu di kehidupan lo lagi gitu. Jadi pacaran itu apa adanya aja gitu. Lo niatin, kita berdua itu dari dulu niat, pokoknya yang penting kita married nggak nyusahin orang gitu. Yes. Kita mau berdiri sendiri, kita mau mandiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa jalanin seperti itu. Kita nggak bergantung dengan siapapun dan malah kita bisa support keluarga ya, insya Allah ya gitu loh, ke depannya mudah-mudahan bisa terus gitu loh, seperti itu. Karena Dian itu anak bontot, saya itu anak pertama, itu kan berbeda lagi kan. Anak pertama untuk orang Batak kita harus anak laki-laki pertama, cucu laki-laki pertama lagi. Nah, jadi itu perannya sangat vital kalau di keluarga gitu. Jadi pengayomnya gitu. Jadi tim leadernya semua adik-adik dan bukan cuma adik-adik gitu. Pokoknya keluarga besar itu ya harus jadi leadernya gitu. Jadi niat kita itu untuk membantu mereka gitu yang masih kuliah kita biayain gitu kan. Ya pokoknya kita support moral dan material semampu kita ya. Nah, karena itu orang Batak anak pertama, cucu pertama itu harus bisa mengayomi yang di bawah itu gitu. Menarik untuk ikut barengan kita, bisa lebih berguna buat orang-orang lah gitu. Ya kan? Ya mungkin nggak ya kalau dibilang jadi sugar daddy banget juga enggak sih gitu loh. Cuman pokoknya kita membantu support dengan semampu kita, nggak semuanya via materi juga, tapi juga dari sisi moral ya, moral juga, jadi supaya at least mereka bisa punya masa depan yang lebih baik, bisa punya cara pemikiran yang baik lah gitu, dan bisa membantu sesama baik itu keluarga maupun lingkungan sekitarnya dengan baik gitu. Hobi kita cuma satu yang sama, jalan-jalan. Dulu Sunan nggak suka jalan-jalan. Jadi kita hobinya kalau jalan-jalan tapi traveling ya, bukannya jalan-jalan di dalam kota ya. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam kota boleh dihitung pakai jari kali. Jarang ya, kita jalan-jalan. Agak jarang ya jalan-jalan. Weekend aja kita di rumah. Paling 3 bulan sekali kali kalau weekend itu keluar. Itu pun udah bagus banget gitu. Gak ada tuh yang namanya weekend jalan-jalan, keluar makan di luar atau apa gitu. Nah, hobi itu juga ketemunya nggak yang dengan kesepakatan gitu. Jadi kita itu kalau ulang tahun, dia ulang tahun atau saya ulang tahun gitu, dan anniversary itu jalan-jalan ke kemana lah gitu, nggak harus luar negeri, tapi banyak kan memang ke luar negeri gitu. Tapi kita berusaha untuk keluar untuk melihat dunia yang lebih indah lagi gitu pada saat kita ulang tahun atau anniversary gitu. Cuma itu doang yang sama. Dan itu kesepakatannya nggak dibikin-bikin gitu. Berjalan aja gitu. Ya kan? Jadi buat kalian yang berbeda, mau merit, gak usah takut gitu. Jalanin aja.